Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Rahma Putri, biasa dipanggil Rahma. Saya merupakan salah seorang mahasiswi dari kampus Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Saya pada tahun ini berada di semester 5. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Teknik Laboratorium 1 BK, yang mana video ini berisi tentang proses suatu layanan konseling, di mana di dalam konseling ini saya menerapkan beberapa teknik umum dan juga beberapa teknik khusus. Ya, mungkin itu saja dari saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu. Ya, waalaikumsalam. Silakan masuk, Nak. Ya Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Ya. Iya Bu, terima kasih. Silakan diminum terlebih dahulu ya. Duduknya juga relax aja, santai-santai. Di ruang mereka kita santai-santai aja ngobrolnya ya. Oke, jadi kamu datang ke sini sama siapa tadi? Sendirian aja Bu. Oh, sendirian. Iya. Ini kan masih jam belajar nih, Nak. Jadi di kelas belajar sama siapa ya? Sama Bu Asyifa, tapi Bu Asyifa yang lagi sakit, jadi digantikan sama Pak Ali. Oh, diganti sama Pak Ali. Iya. Udah izin belum nih sama Pak Alinya untuk datang ke ruang mereka? Sudah kok Bu, saya izin cuman ke ruang mereka sebentar. Nah, kita belum kenal sebelumnya ya. Jadi namanya siapa dan dari kelas berapa ya, Nak? Nama saya Nadila dari kelas 72. Oke, Nadila dari kelas 72. Dua. Biasa dipanggil? Dila aja Bu. Oke, Dila ya. Ibu panggil Dila ya. Iya Bu. Jadi Dila tinggal di mana ya? Saya tinggal di Tanjung Palas. Tanjung Palas. Oh, ibu juga ada saudara di Tanjung Palas, Nak. Tapi ibu jarang main ke sana karena jarak rumahnya jauh dari rumah ibu. Itu, Nak. Jadi Nadila datang ke sini itu ada keperluan apa ya? Atau ada yang ingin diceritakan dengan ibu? Saya di sini ingin konseling Bu. Oh, itu konseling. Dan begitu, apakah Dila sudah pernah melaksanakan konseling, Nak, sebelumnya? Sudah Bu, di semester 1 dengan ibu yang satu lagi. Dan ibu yang satu lagi, oh sama ibu Nisa ya? Iya Bu, sama ibu Nisa. Oh iya, sama ibu Nisa. Oke, iya sama ibu Nisa ya. Iya. Sudah pernah konseling. Nah, jadi karena Dila sudah pernah melaksanakan konseling sebelumnya, ibu akan menjelaskan sedikit saja mengenai apa itu konseling dan bagaimana nanti ke depannya ya sebelum kita memulai. Nah, jadi di dalam konseling itu ada time limitnya. Time limitnya itu artinya batas waktu. Nah, jadi nanti dalam konseling kita ada time limitnya, di mana time limit ini itu berfungsi supaya konseling kita berjalan dengan waktu yang efektif, seperti tidak membuang waktu atau terlalu cepat berlalu konselingnya. Jadi kalau ibu rasa ibu ada waktu 20 menit nih untuk kedepannya untuk kita melaksanakan konseling ya, 20 menit. Dan nanti di saat Dila ingin bercerita kepada ibu, Dila berceritanya itu dengan santai saja, tidak ada yang perlu dirahasiakan dari ibu ya, karena di sini ibu pasti akan menjaga segala data, identitas ataupun keterangan dari klien ibu. Di sini Dila sebagai klien ibu, dan ibu tidak akan memberitahu kepada siapapun juga mengenai hal ini. Apakah dapat dipahami, Nak, sampai di sini? Iya Bu, paham. Paham ya, baik. Jadi begitu ya, Nak. Dila jangan takut untuk menceritakan apapun itu dengan ibu, santai saja, bersikap terbuka saja, karena ibu pasti Nak dijanji akan menjaga semua data atau keterangan yang Dila berikan kepada ibu, pasti ibu jaga, tidak akan diberitahu kepada siapapun juga. Gitu ya, Nak. Apakah dapat dipahami? Paham Bu. Baik. Oke, kalau begitu Dila bisa cerita apa permasalahan yang Dila alami saat Jadi Bu, saat ini saya susah untuk disiplin dalam belajar. Padahal di semester awal saya itu sangat disiplin dalam belajar Bu. Saya tidak tahu kenapa sekarang ini saya malas untuk belajar Bu. Saya tidak ingin nilai saya menurun di semester ini, karena saya ingin masuk di SMA yang saya inginkan Bu. Jadi saya
ingin menemukan cara supaya saya bisa disiplin kembali, Bu. Oh, jadi begitu ya permasalahan Dila saat ini. Jadi sebenarnya di semester awal dulu Dila sudah bisa disiplin dalam belajarnya, tapi tidak tahu mengapa di semester yang kedua ini kedisiplinan belajar Dila itu sudah mulai menurun. Iya, Bu. Kan begitu ya nak ya? Iya, Bu. Ya seperti itu. Oke. Saya sedikit cemas karena saya sudah bertekad untuk masuk ke SMA melalui jalur prestasi. Wah, bagus sekali ya. Kamu sudah punya tekad dari awal ini masuk ke SMA dengan jalur prestasi. Wah, bagus sekali. Nah, tadi Ibu ada dengar kalau Bila katakan kalau Bila itu merasa sedikit cemas. Bisa dijelaskan nggak nak kembali? Cemasnya itu yang seperti apa? Nah, jadi bisa Dila ceritakan cemasnya itu yang seperti apa? Jadi saya sering kepikiran, Bu, kalau saya tidak bisa masuk ke sekolah yang saya impikan. Jadi di sekolah itu untuk masuk jalur prestasi atau jalur undangan, nilai kita minimal harus stabil dan tidak ada yang turun, Bu. Saya juga ingin meringankan beban orang tua supaya tidak bisa membayar uang SPP kalau saya bisa masuk jalur undangan. Jadi akhir-akhir ini saya merasa cemas kalau nilai saya akan menurun nantinya kalau saya tidak bisa belajar disiplin. Oh, seperti itu ya. Iya. Cemas yang Dila alami yang seperti itu rupanya. Iya, Dan Bu. Oke, kalau begitu kita beri skala nih nak. Dari angka 1 sampai 10, di mana angka 1 itu menandakan bahwa perasaan Dila saat ini tuh sangat-sangat cemas, dan angka 10 itu artinya Dila tidak terlalu cemas atau biasa saja. Nah, kalau Ibu boleh tahu kisaran di angka berapa ya nak rasa cemas yang Dila alami sekarang ini? Saya rasa di nomor 5, Bu. Nomor 5 ya? Iya. Berarti itu ada di tengah-tengah berarti ya, antara terlalu cemas sama biasa saja. Oke, kalau begitu apa nih, ada nggak rencana Dila supaya angka yang 5 ini bisa naik ke angka yang lebih tinggi atau angka yang lebih positif? Kira-kira Dila ingin melakukan hal apa? Saya ingin disiplin belajar dan lebih giat belajarnya lagi, Bu. Oke, disiplin belajar dan lebih giat belajar. Iya. Nah, iya ya, baik-baik. Nah, kita ingat kembali kalau tadi rasa cemas Dila itu timbul karena Dila itu merasa bahwa di semester ini kurang disiplin belajar, sama kayak kurang semangat gitu belajarnya ya. Nah, bisa disebutkan nggak kepada Ibu nak apa saja faktor-faktor yang akhir-akhir ini membuat Dila itu menjadi kurang disiplin belajarnya di semester ini? Jadi apa saja itu faktor-faktor yang menyebabnya? Menurut saya, Bu, Ya. yang menjadi penyebab saya kurang disiplin belajar saat ini karena saya terlalu banyak bermain HP, Bu. Bermain HP. Jadi saya kurang bersemangat belajarnya, Bu. Oke, bermain HP. Iya, Bu. Oke. Apakah bermain HP atau ada lagi nggak faktor penyebab lainnya? Itu aja, Bu. Oke. Seperti itu ya. Jadi Dila mengatakan kalau di semester ini tuh lebih sering bermain HP. Jadi hal itu membuat kedisiplinan belajar Nadila itu jadi menurun, dan juga bermain gadget dan lupa waktu begitu ya. Nah, mengenai jam Dila bermain HP, Nadila itu bermain HP-nya biasanya di setiap hari itu mulai dari jam berapa sampai jam berapa ya nak? Biasanya setelah pulang sekolah jam 1 saya makan siang. Dan setelah itu saya main HP di kamar sampai sore. Dan setelah makan malam saya main HP lagi, Bu, sampai jam 9. Rencananya setelah main HP saya ingin belajar, tapi saya sudah mengantuk duluan, jadi nggak jadi deh belajarnya. Nah, jadi begitu ya nak. Setelah Ibu dengar apa yang Dila katakan tadi, dapat diketahui bahwa sepertinya sebagian besar hari-hari Dila itu diisi dengan bermain gadget ya. Iya, Bu. Sampai lupa waktu begitu, sampai ketiduran, lupa belajarnya ya. Nah, tadi dikatakan kalau misalnya Dila itu di semester 1-nya sudah mulai disiplin belajarnya, sudah bisa semangat belajar dan juga disiplin. Kalau Ibu boleh tahu nih nak, apa saja sih yang Dila lakukan di semester 1 itu supaya tetap disiplin belajarnya? Bisa diceritakan kepada Ibu?
Dulu saya sangat jarang bermain HP dan sosial media, Bu. Dan saya tidak mengerti cara menggunakannya. Saya juga sering membuat catatan-catatan kecil tentang Oke. tugas-tugas saya dan saya mencantumkan rencana kegiatan harian. Seperti itu ya. Lalu biasanya ketika saya selesai mengerjakan tugas sekolah, saya pergi jalan-jalan bersama teman-teman saya, Bu. Itu saya lakukan sebagai hadiah untuk diri saya karena sudah bekerja keras. Udah situ aja. Iya, Bu. Gitu aja. Oke. Jadi seperti itu. Kalau begitu Ibu simpulkan sedikit ya, bahwasanya sekarang ini permasalahan Dila merasa cemas karena disiplin belajarnya sudah menurun, dan hal ini membuat Dila takut nilainya itu akan turun. Dan Dila itu punya impian kan, ingin sekolah di SMA yang bagus melalui jalur prestasi supaya dapat meringankan beban orang tua, yaitu tidak perlu bayar uang SPP. Iya, Bu. Namun sebenarnya di semester 1 itu Dila sudah pernah disiplin belajarnya. Namun tidak tahu mengapa di semester ini tuh Dila disiplin belajarnya mulai Iya, Bu. menurun. Kurang ya, apakah seperti itu ya? Iya, Bu, seperti itu. Oke. Kan Dila bilang tuh seharian Dila kayak diisi dengan bermain HP saat ini. Berarti Dila sudah mengerti ya cara bermain gadget, sosial media, sudah mengerti? Iya, Bu, sudah. Boleh Dila kasih tahu nggak kepada Ibu, apa saja sih keuntungan dan kerugian jika kita itu sering bermain gadget di setiap harinya? Bisa ceritakan ke Ibu nggak? Keuntungan kita bisa belajar teknologi baru, bisa mendapatkan banyak teman sosial media, dan bisa bersenang-senang gitu, Bu. Saya senang melihat video-video lucu. Oh, seperti itu. Iya, Bu. Itu mengenai keuntungan Dila bermain gadget. Iya. Dan bagaimana dengan kerugiannya? Nah, apa saja nih kerugian jika Dila itu terus bermain gadget di semester ini? Kerugian banyak sih, Bu. Kita jadi lupa waktu, dimarahin, mata bisa jadi rabun, dan nilai rapor bisa juga turun, Bu. Jadi menurut Dila lebih banyak untungnya atau kerugiannya nih? Banyak rugi sih, Bu. Ya, banyak rugi ya. Dila sadar kalau bermain gadget kelamaan itu banyak ruginya sebenarnya. Iya. Oke. Nah, jadi begitu ya, Nak. Banyak sekali kerugian yang kita terima jika kita terus-terusan bermain gadget. Iya, Bu. Oke. Kalau begitu, kan di semester ini Dila itu ingin tetap mempertahankan nilainya, ingin tetap bagus begitu ya. Seperti di semester pertama nilainya masih bagus-bagus, jadi Dila di semester ini itu ingin nilainya itu tetap stabil supaya bisa masuk ke sekolah yang Dila impikan melalui jalur prestasi. Oke. Jadi Dila ingin melakukan apa nih untuk supaya bisa tetap disiplin dalam belajarnya? Dila ada rencana apa ke depannya? Saya ingin disiplin belajar, Bu, dan mengurangi main HP-nya, Bu. Dan saya ingin membuat jadwal kegiatan kembali untuk mengenai tugas dan kewajiban saya sebagai pelajar. Jadwal kegiatan harian gitu ya? Iya, Bu. Jadi di semester 1 sudah pernah membuat itu sebelumnya? Iya, sudah. Dan berhasil, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, bagus sekali ya rencana-rencana yang kamu buat itu, sudah bagus sebenarnya. Dan Ibu ingin mengatakan saja bahwasannya rencana ini bagus, tetapi semua ini harus dimulai dari siapa dulu, Nak? Tentu dari diri saya sendiri, Bu. Nah, benar sekali, harus dimulai dari diri Dila sendiri. Dan untuk memulai semua ini, kita tentu melalui konseling ini kita akan mencari cara dan keluarnya supaya Dila itu bisa semangat belajar dan tetap disiplin belajarnya. Maka dari itu, mengenai disiplin belajar, Ibu ingin bertanya kembali langkah-langkah apa nih yang sudah Dila rencanakan ke depannya supaya belajarnya itu bisa kembali disiplin seperti di semester 1. Ada apa saja yang ingin Dila lakukan di kemudian hari? Saya mengurangi
saya akan mengurangi bermain HP, Bu, Oke. membuat jadwal pelajaran, Oke. tidur lebih teratur, dan akan mencoba kebiasaan baru yaitu sehari membaca 1 materi pelajaran. Jadi 1 hari membaca 1 materi. Iya, Jadi Dila ingin memulai kebiasaan baru begitu ya. iya, Bu. Dila yakin dari diri Dila sendiri Dila pasti bisa melaksanakan semua. Apakah sudah yakin, Nak? Insya Allah saya yakin, Bu. Bagus sekali ya, sudah Iya. yakin dalam diri sendiri. Dan ibu juga sudah sangat mendukung akan rencana Dila tadi itu. Apalagi kan sebelumnya Dila juga sudah pernah melakukan ini semuanya di semester 1 dan alhamdulillah Dila bisa disiplin belajar dan nilainya itu sudah bagus. Iya, Bu. Jadi ibu semakin yakin nih pasti di semester ini Dila bisa kembali disiplin belajarnya. Oke, itu tadi rencana supaya Dila bisa tetap disiplin belajarnya. Selanjutnya, apa nih rencana Dila supaya bisa tetap semangat dalam belajarnya. Jadi Dila ingin melakukan apa nih supaya diri Dila itu bisa tetap semangat dalam belajar. Kalau itu, Bu, saya berencana ketika selesai belajar, saya ingin memberikan hadiah kepada diri saya sendiri Oke. atas apa yang telah dicapai hari ini. Nanti setelah belajar, saya akan makan buah-buahan atau saya akan jalan-jalan sore Ya. dengan menggunakan sepeda saya. Dan kalau saya merasa bosan ketika belajar, saya akan mengingat kembali tujuan saya belajar adalah supaya impian dan cita-cita saya tercapai. Dengan begitu, saya tidak akan malas belajar lagi. Jadi itu rencana Dila ke depannya ya, supaya Iya, Bu. tetap semangat belajar. Oke, dari yang Ibu dengar, sudah bagus sekali ya Nak rencana-rencanamu ke depannya supaya tetap disiplin belajar, supaya bisa semangat belajar. Sepertinya kamu sudah ada rencana nih ke depannya. Iya, Bu. Sudah bagus sekali, Ibu juga sudah sangat mendukung akan rencanamu itu. Tapi sekali lagi Ibu ingatkan bahwasanya semua ini itu dimulai dari diri kita sendiri ya. Iya, Bu. Terus dari niat kita juga, dan kita juga tahu nanti kalau kita melakukan ini hasilnya seperti apa. Apalagi dengan keyakinan bahwa semester 1 sebenarnya Dila sudah bisa melakukan ini semua, pasti di semester 2 ini bisa lebih bagus lagi. Oke. Jadi sepertinya Ibu rasa Dila sudah tahu bagaimana solusinya. Setelah Ibu mendengar beberapa langkah yang Dila katakan tadi, Ibu rasa itu juga sudah cukup, sudah baik, dan sepertinya Dila sudah mengerti dari solusi dari permasalahannya. Sebelum kita mengakhiri sesi konseling kita pada hari ini ya Nak, bagaimana perasaan Dila saat ini setelah konseling dengan Ibu? Wah, saya sangat lega sih, Bu, dan saya tidak menemukan jalan buntu lagi. Saya juga tadi tahu kalau kebiasaan buruk saya itu harus dikurangi, dan saya juga senang karena sudah mempunyai rencana baru lagi di semester ini. Wah, alhamdulillah ya, sudah tahu rencana baru, sudah dapat rencana baru. Nah, kita kembali mengenai skala tadi nih Nak, bagaimana nih berapa skala yang ingin Dila berikan dengan keadaan saat ini? Dari angka 1 sampai 10 ada di skala berapa? Rasa kecemasan Dila itu. Saya rasa sudah di angka 9 ya, Bu. Sudah tidak terlalu khawatir lagi karena sudah mempunyai rencana baru. Nah, iya, alhamdulillah ya. Sudah meningkat nih dari angka 5 yang tadinya ke angka 9. Jadi Dila tidak khawatir lagi. Iya, Bu. Baik. Kalau begitu, karena sepertinya waktu kita sudah tinggal sedikit, untuk kedepannya mengenai kegiatan-kegiatan Dila, rencana-rencana yang telah Dila katakan tadi, mungkin minggu depan bisa Dila laporkan kepada Ibu bagaimana perkembangannya ya, agar Ibu bisa terus memantau nih, agar Ibu bisa terus memperbaiki apa yang kurang. Jadi Dila bisa datang kepada Ibu untuk melapor bagaimana hasilnya nanti ke depannya ya. Dan juga terima kasih sudah datang ke sini. Ibu mohon maaf apabila ada kata-kata yang membuat kamu tersinggung. Nah, lebih dan kurang Ibu mohon maaf ya. Bu, saya juga terima kasih Bu
karena telah membantu saya. Saya izin pamit ke kelas dulu ya Bu. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam nak.